video sebelumnya, kita telah mendengarkan sharing seorang suster yang pernah bermisi di Rumania dan saat ini berkarya di Papua. Kali ini kita akan mendengarkan sharing seorang suster muda yang baru saja mengikrarkan kaul pertamanya. Mau tahu siapa dia dan di mana dia? Mari kita ikuti. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Suster Maria Regina Jenis Hendrianto SSPS, biasa dipanggil Suster Jenis. Saya berasal dari Paroki Salib Suci Tropodo Sidoarjo dan sekarang saya bertugas di komunitas Santo Rafael Singaraja. Saya junior pertama yang baru mengikrarkan kaul perdana pada tanggal 2 Juli yang lalu dan saat ini adalah tugas pertama saya. Sekarang saya akan menceritakan kepada teman-teman mengenai cerita panggilan saya. Saya pertama kali mempunyai keinginan menjadi suster ketika kelas 2 SMP. Namun sebelumnya sejak saya SD pun saya sudah tertarik dengan Mother Teresa dari Kalkuta. Saya merasa tertarik sekali dengan Ibu Teresa yang memberikan pelayanan kepada orang-orang miskin. Bagaimana Ibu Teresa menyadari kehadiran Yesus di dalam diri sesama yang dilayaninya. Dan kemudian saya terus menggelutinya itu dengan senang membaca buku-buku rohani. Saya suka membaca cerita refleksi-refleksi. Dan kemudian itu berlanjut ketika saya SMP. Saya juga mengalami seperti jatuh cinta kepada Yesus. Saya merasa menggebu-gebu bagaimana saya ingin berada selalu bersama Yesus. Dan kemudian waktu itu akhirnya saya berpikir bahwa seorang suster itu kan tidak menikah dan memberikan diri sepenuhnya kepada pelayanan, dan itu untuk Yesus. Dan ketika itu saya memutuskan untuk saya ingin menjadi suster. Namun saat itu saya masih belum mengerti bagaimana untuk menjadi suster. Dan kemudian ketika saya banyak membaca buku, saya baru tahu kalau ternyata suster-suster itu pun ada banyak kongregasinya dan macam-macam. Ada berbagai ordo, tarekat, dan kongregasi yang didirikan dengan spiritualitas yang berbeda. Dan kemudian ketika SMP itu saya mengenal seorang romo yang akhirnya mengenalkan saya pada kongregasi SSPS. Saya dibawa ke rumah sakit RKZ Surabaya dan dikenalkan dengan beberapa suster SSPS. Dan sejak saat itu saya dalam hati saya tuh saya merasa bahwa ini akan menjadi rumah saya nantinya. Dan kemudian saya juga diajak untuk mengikuti menghadiri acara pesta kaul. Dan ketika saya melihat bagaimana para suster itu mengikrarkan kaul, dalam hati saya suka berdoa kalau suatu saat nanti saya juga akan berada di posisi mereka. Tanggapan orang tua ketika mengetahui keinginan saya menjadi suster, tentu saja mereka tidak menyetujuinya. Namun hal itu tidak menyurutkan keinginan saya. Walaupun saya dibilang aneh, saya dibilang tidak realistis, bagaimana di saat tawaran dunia ini penuh dengan kemewahan, berkelimpahan, berkecukupan, saya justru ingin mundur dari itu semua, ingin menarik diri dan menjadi suster yang menurut mereka itu hidupnya susah karena tidak menikah, hidup sederhana, terus juga mungkin bekerja yang seperti dibilang kayak menyapu, melayani orang miskin, bukan berkarir seperti yang mereka inginkan untuk diri saya. Namun saya tidak terlalu menghiraukan apa pandangan mereka, saya cukup mendengarkan saja. Tapi juga saya merasa bahwa mungkin cita-cita saya, panggilan saya ini tidak akan berjalan mulus sebagaimana keinginan saya. Tapi saya tetap percaya bahwa ketika Tuhan sudah memanggil, Dia sendiri yang akan memberi kemudahan kepada saya. Ketika orang tua menolak keinginan saya itu, saya pun tetap menurut mereka untuk menyelesaikan kuliah saya sampai selesai. Waktu itu saya kuliah manajemen dan saya berpikir bahwa apakah kuliah saya ini akan berguna ketika saya menjadi suster nanti, dan itu membuat saya juga jadi malas kuliah karena saya ingin menjadi suster, inginnya sekolah psikologi supaya nanti dapat berguna bagi panggilan dan pelayanan saya ketika saya menjadi suster.
Tapi ketika saya di kampus bertemu dengan seorang suster yang ternyata dia juga sekolah akuntansi, saya merasa semangat sekali. Dan ternyata menjadi suster itu tidak hanya belajar psikologi, belajar agama, namun juga berbagai banyak bidang yang akan berguna dalam karya dan pelayanan nanti. Dan itu membuat saya benar-benar menjadi semangat kuliah dan semangat untuk menyelesaikan kuliah sehingga nanti saya bisa masuk suster. Namun ternyata juga tidak semulus apa yang saya harapkan dan saya mimpikan. Ketika itu panggilan saya juga tidak terlalu menggebu-gebu lagi, dan karena saya juga sudah punya banyak teman, banyak kegiatan di gereja. Lalu ketika saya lulus kuliah, saya pun bekerja. Saya bekerja di suatu perusahaan di Surabaya, dan waktu itu menangani bagian finance. Dan saya juga merasa bahwa hidup saya sudah berkecukupan semuanya dalam hal materi, juga dalam hal-hal lain. Saya merasa semuanya sudah cukup. Namun ternyata ketika saya sudah 2 tahun bekerja, saya merasa kosong. Ada yang kosong dalam diri saya. Saya merasa, untuk apa sih saya bekerja ini? Untuk apa hidup saya ke depannya? Saya mau berbuat apa? Apa yang mau saya buat? Apa yang mau saya berikan? Yang akan membuat hidup saya menjadi ada artinya. Dan kemudian waktu itu saya merasa bahwa panggilan Tuhan itu muncul lagi ketika saya bekerja. Saya juga sering membuka website dari kongregasi SSPS ini ketika bekerja. Jadi saya waktu itu sedang bekerja mengerjakan laporan, namun saya juga curi-curi untuk membuka website SSPS. Dan ketika saya melihat foto-foto bagaimana suster-suster bermisi di dalam negeri dan di luar negeri, saya merasa saya ingin menjadi seperti itu. Namun apakah masih mungkin? Apakah mungkin Tuhan memanggil saya saat ini ketika hidup saya menurut saya sudah mapan? Dan namun ternyata ya Tuhan tidak diam ketika saya merasakan panggilan saya menurun. Dia tetap bekerja untuk saya, dan saya merasa bahwa dia memang telah memilih dan memanggil saya. Dan ketika saya merasa bimbang apakah saya dipanggil atau tidak, saya misa tiap hari, tiap pagi sebelum berangkat kerja, untuk mendapatkan keyakinan bahwa memang saya mungkin dipanggil kembali oleh Tuhan. Di dalam misa saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kalau memang Engkau memanggil saya, Engkau akan menunjukkan bagaimana caranya supaya saya bisa menjadi suster. Kalau tidak, ya sudah, saya akan menjalani kehidupan saya seperti biasanya. Dan semakin saya berdoa, semakin panggilan itu gak karuan rasanya di dalam dada ini, seperti menggebu-gebu. Pokoknya saya harus menjadi suster, saya harus menjadi suster bagaimanapun caranya. Saya merasa sangat-sangat yakin bahwa ini berasal dari Tuhan Allah sendiri. Dan kemudian akhirnya ya saya memutuskan untuk masuk biara. Bagaimana ketika saya memutuskan untuk masuk biara? Waktu itu jujur saja sungguh-sungguh tidak mudah. Bagaimana saya harus menghadapi orang tua, menghadapi teman saya, menghadapi orang-orang di kantor. Semuanya akan bertanya-tanya mengapa tiba-tiba ketika hidup saya mungkin dilihat orang semuanya sudah berkecukupan dan sudah enak, bisa melakukan bermacam-macam hal yang saya inginkan. Dan kemudian tiba-tiba saya memutuskan untuk masuk biara dan meninggalkan semuanya. Tentu saja bagi mereka itu menjadi hal yang luar biasa. Namun saya juga merasa bahwa Tuhan Allah ini benar-benar gila kayak gitu. Bagaimana ketika dia sudah menginginkan saya, dia juga mempunyai segala cara bagaimana untuk mendapatkan saya. Dan itu yang saya merasakan bahwa ini pengalaman iman yang luar biasa. Bagaimana mulai dari saya resign dari kantor hingga saya masuk ke biara itu semuanya seperti sudah direncanakan dengan mulus oleh Tuhan Allah, sehingga saya bisa masuk itu walaupun dengan bercucuran air mata. Saya juga merasa penuh perjuangan untuk mendapatkan panggilan saya ini, untuk memperjuangkan panggilan saya.
Dan ternyata semuanya itu tidak sia-sia. Bagaimana ketika saya akhirnya memperoleh restu dari orang tua untuk masuk biara, itu sungguh hal yang luar biasa buat saya, suatu anugerah bagaimana Tuhan Allah itu begitu mencintai saya. Ketika saya memutuskan untuk masuk biara, bukan hanya orang tua yang tidak setuju, namun juga banyak pihak yang tidak setuju, apalagi mereka yang mengetahui bagaimana diri saya sebelumnya ketika masih di luar. Mereka berpikir, apa bisa Jenis jadi suster, apa bisa Jenis meninggalkan kemewahan yang selama ini dinikmati, yang biasanya minta ini, minta itu, minta ini, minta itu sudah ada, sekarang nggak bisa seperti itu lagi. Yang sebelumnya tidak bisa masak, nggak mau masak, bahkan bau bawang pun saya tidak mau, sekarang saya harus bisa masak, harus bisa memotong bawang sendiri. Yang dulu ketika di luar saya tidak pernah mau memegang tanah, tidak mau berkebun, sekarang saya harus bisa berkebun, saya harus bisa berdamai dengan alam ciptaan. Ya itulah karya Allah yang luar biasa dalam diri saya, dan saya merasa dimanapun saya ditempatkan, apapun karya yang saya kerjakan, ketika saya melakukannya itu karena cinta saya kepada Yesus yang memanggil, kepada Allah yang memanggil saya melakukan semuanya itu dengan senang hati, dengan penuh cinta. Itulah yang saya menjadi motivasi saya, menjadi sampai saat ini pun itu menjadi tumpuan saya ketika saya merasa lemah, bahwa motivasi awal saya itu karena saya mencintai Yesus, dan ketika saya mencintai Dia, apapun yang Dia berikan kepada saya harus menerimanya dengan sukarela, dengan tulus hati, dan yang pasti dengan bahagia, karena ini adalah pilihan saya sendiri. Oke, dan teman-teman, bagi semuanya saja yang merasa terpanggil ataupun yang saat ini sedang bingung, apakah benar Tuhan memanggil saya, apakah ini hanya keinginan saya saja, cobalah teman-teman untuk berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan Allah yang berinisiatif atas panggilan itu. Bagaimana nanti Dia yang akan menuntun teman-teman pada jalan ini. Jangan merasa khawatir dan jangan merasa takut. Hidup di biara itu juga tidak sesusah apa yang dibayangkan oleh orang-orang di luar sana mungkin. Yang dibilang menjadi suster itu bakal susah, soro, menderita. Namun pada kenyataannya tidak seperti itu. Ketika saya menyerahkan diri saya menjadi seorang suster, menjalaninya dengan penuh sukacita, ya tiap panggilan, tiap pilihan, tiap keputusan mempunyai konsekuensinya masing-masing. Dan ketika kita sudah memutuskan, kita juga harus menerima semua konsekuensi di balik keputusan itu, baik itu hal yang menyenangkan maupun hal yang menantang, juga membuat kita bercucuran air mata. Satu hal yang harus kita percaya, bahwa Tuhan Allah yang memanggil kita tidak akan diam membiarkan kita berjalan sendiri. Dia akan menemani kita dalam segala langkah kita, baik itu ketika susah dan senang. Itu saja dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Teman-teman, marilah kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami berdoa bagi para misionaris muda di zaman ini. Semoga Engkau senantiasa membimbing mereka dalam tugas yang Engkau percayakan pada mereka, dan semoga mereka dapat menghayati dan menerima tantangan sebagai kesempatan untuk melayani umat-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang sampai saat ini mengalami banyak tantangan untuk menjawab panggilan-Mu. Semoga Engkau memberikan kekuatan dan keberanian bagi mereka agar dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak-Mu dan kembali melangkah dengan mantap dalam tuntunan tangan-Mu.
Semuanya demi kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, Comment share, and subscribe